Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wonten ngasanipun para pepunden, para binesku, kalasan para bapak lan ibu sedaya, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Huda Pelayan, PJM Pelayan, rahimakumullah. Puji lan syukur kagem Allah Subhanahu wa taala awis sedaya kanugrahanipun, khususipun kanugrahan sehat lan sempat injing menika kita pun bangkiaken kanthi keadaan sehat lan sae sedaya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam selawat kagem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awis daya risalah tulodo saking piyambakipun. Mugi-mugi kita saged anindai sagesang menika kanthi sae, kanthi leres miturut sunah-sunahipun, lan mugi-mugi binjang ing titi wancinipun piyambak-piyambak saged katimbalan kanthi sae asmanipun husnul khotimah, bangkit saking alam barzah ugi kanthi sae, nampi catatan amal ngasta tangan tengen gebak ing rasa bangga tasih pikantuk sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pengajian enjing menika ngagem irah-irahan saking Zulhijjah tumuju Muharram, spirit pengorbanan, hijrah lan amal berkemajuan. Kepareng kula buka kanthi setunggal tembang sinom. Zulhijjah inggil kita lewati, ninggal piwulan korban suci. Muharram rawuh saiki, nuntun hijrahing ati, kuyup rukun hanggayo becik, nandur amal kang migunani, mulya donya akhirat. Amin. Zulhijjah Bapak dan Ibu ngajaraken pengorbanan ingkang tulus. Muharram ngajak kita hijrah dari hati, dengan kebersamaan, dengan perpaduan, kanthi perpaduan antawisipun amal, kita insyaallah saged hanggayuh gesang mulya donya lan akhirat. Mila saking menika ampun dadi wong sing gumedhe, gundul-gundul pacul-cul kemblelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul kemblelengan, wakul nglimpang sekani dadi salatar, wakul nglimpang sekani dadi salatar. Sampun familiar menika. Lagu tulan menika sederhana nanging ngagem utawi ngandung pesan kepemimpinan ingkang estu luar biasa. Pacul utawi cangkul menika nglambangaken amanah rakyat. Wakul berisi napa?
nasi tawi sego nglambangaken kesejahteraan lan tanggung jawab. Bila nalikane kita dipun paringi tanggung jawab kok gemblelengan utawa sombong, amanah akan jatuh dan kesejahteraan masyarakat akan berantakan. Maka pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua Bapak dan Ibu, sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin organisasi level cabang atau ranting, sebagai pengurus masjid, sebagai pimpinan Muhammadiyah manapun levelnya, maupun sebagai masyarakat biasa, jangan sampai amanah yang Allah titipkan pada kita itu jatuh karena kesombongan dan kelalaian. Kita merendahkan diri tidak akan menjadi rendah, kita mengecilkan diri tidak akan menjadi kecil, tapi kalau kita meninggikan diri nanti akan terjatuh. Sakit sekali, dan sakitnya itu di sini. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sebentar lagi akan ditemukan dengan bulan Muharram. Sebentar lagi kita tinggalkan bulan Zulhijjah. Maka Bapak dan Ibu, kedua bulan ini sebenarnya mengandung pelajaran yang sangat besar. Zulhijjah itu ngajaraken pengorbanan. Muharram ngajaraken perubahan dan hijrah. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kemajuan umat, kemajuan masyarakat Islam hanya akan lahir dari orang-orang yang siap berkorban dan siap berubah. Dua kata penting Bapak dan Ibu, siap berkorban dan siap berubah. Zulhijjah, kita belajar kepada Zulhijjah, kita belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi secara terus-menerus 3 hari, menurut para ahli tafsir, malam tanggal 8, malam tanggal 9, dan malam tanggal 10 Zulhijjah. Maka hari yang ketiga di tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mengajak putranya ke Gunung Mina yang sekarang menjadi tempat untuk melempar jumroh, walaupun bukan di titik yang persis menurut ahli sejarah. Jaraknya kurang lebih 1-2 km dari titik ketika dulu Nabi Ibrahim membaringkan putranya Ismail untuk disembelih. Karena tempat itu agak sulit untuk dibuat jamarat, maka agak digeser tempat jamarat yang sekarang. Nabi Ibrahim memanggil putranya, "Ya Bunayya," panggilan paling bagus seorang ayah kepada putranya. Saking bagusnya kata "Ya Bunayya" itu di Jogja sampai dijadikan nama sebuah TK. Ada TK namanya TK Ya Bunayya. "Wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara." Ini kalimat yang luar biasa loh Bapak dan Ibu sekalian. Wahai anakku, aku tuh sangat jelas sekali melihat dalam mimpiku yang terulang sampai 3 malam, 3 kali berturut-turut. Anni adbahuka, aku tuh menyembelih dirimu. Fangdur madza tara, pikirkan menurut pendapatmu. Bapak Ibu, kalau di rumah tangga ada persoalan berat, Nabi Ibrahim mengajari kita ajak dialog anggota keluarga, terutama yang berkaitan dengan problem berat itu menyangkut siapa. Ujian ini menyangkut
putranya, maka putranya diajak dialog. Tidak dipikirkan sendiri oleh Nabi Ibrahim, tidak diputuskan sendiri oleh Nabi Ibrahim, tapi orang yang berkaitan dengan ujian berat itu diajak dialog. Kalimatnya bagus, wahai anakku. Nek cara Gunung Kidul, le tole. Ya bunayya, inni arafil manam anni adbahuka fandur ma datara. Putranya menjawab dengan sopan santun. Ya abati, wahai bapakku, if al tukmar, kerjakan kalau itu memang perintah Tuhanmu, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau nanti akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini dialog yang berisi tentang ketaatan totalitas dan kepasrahan tanpa tepi. Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Ibrahim secara totalitas taat kepada Allah. Nabi Ismail pasrah totalitas kepada Allah. Semuanya berpasrah, Bapak dan Ibu. Maka Allah sampai mengabadikan ketotalan ketaatan dari Nabi Ibrahim dan kepasrahan dari Nabi Ismail. Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai 105. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami Allah memanggilnya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Itu Allah yang langsung berbicara dengan Nabi Ibrahim seraya mengutus malaikat Jibril untuk mengambil satu ekor domba dari surga untuk menggantikan Ismail, seraya berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim tahu kalau sudah diingatkan oleh Allah dan datanglah malaikat Jibril, maka kemudian menyautnya, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail tahu tidak jadi disembelih, maka kemudian berkata, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah yang dijelaskan oleh para ahli tafsir sehingga sekarang menjadi rangkaian takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dengan kejadian itu kita belajar tentang ketaatan totalitas. Percaya sebelum tahu hasil. Itulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak tahu bahwa nanti ketika benar-benar mau menyembelih Ismail, maka Allah akan ngirim Jibril dan membawa domba. Tidak tahu Bapak dan Ibu. Nabi Ismail juga nggak tahu kalau nanti kemudian pasrah, kemudian nanti akan digantikan dengan domba. Ismail itu nggak tahu Bapak dan Ibu. Coba kalau ini menimpa kita, nah, kira-kira Pak, benar-benar kita sembelih nggak putra kita? Berat loh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita dengerin cerita, itu kan enak tuh Bapak dan Ibu. Tapi kalau itu diterapkan untuk diri kita sendiri, kita kira-kira yakin nggak akan menyembelih putra kita itu? Belum tentu loh Bapak dan Ibu sekalian. Nabi Ibrahim saja sampai 3 hari menunggu kepastian ini wahyu atau sekedar mimpi dari setan. Nah, itulah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu dikenal dengan kekasih Allah, Khalilullah. Itu kenapa? Karena ketaatannya tanpa batas, ketaatannya secara totalitas, percaya sebelum tahu hasil. Itu kepercayaan totalitas Bapak dan Ibu. Nabi Ibrahim tidak hanya berbicara tentang keimanan, beliau membuktikannya dengan pengorbanan. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari itu Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan, dan Nabi Ibrahim sudah buktikan itu.
Nabi Ibrahim itu dimuliakan oleh Allah. Bentuknya apa? Bentuknya adalah semua para nabi setelahnya itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau ini disebut sebagai bapaknya para nabi. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Nabi Ibrahim dari jalur ibu Hajar. Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ibrahim dari jalur ibu Hajar yang putranya namanya Ismail. Kalau diurutkan menurut silsilah orang Jawa urutan ke-30. Berarti anak, putu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, geropak sendi, tebak posok kali asem terulang 3 kali. Berarti Nabi kita Muhammad SAW itu kali asem tingkat 3 dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Tuh Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tidak ada keluarga sakinah tanpa pengorbanan. Ibu-ibu kalau mau sakinah banyak korban nggak? Korban apa? Korban perasaan. Iki kok bojoku ora tak ngerti gitu. Nah, demikian juga para suami ingin keluarganya sakinah, perlu banyak korban nggak? Perlu, terutama korban apa? Korban tenaga, korban perasaan, korban kesabaran menghadapi istri. Ya Allah, pripun Pak? Ya Allah, ampun jujur-jujur toh Pak. Ada kisah menarik loh Bapak Ibu. Di surga itu nanti Bapak Ibu keluarga sakinah itu kan bercengkrama antara suami sama istri. Istrinya tanya pada suaminya, suaminya tanya sama istrinya, "Hai istriku sayang, kenapa kau bisa masuk surga?" "Ya karena aku itu taat kepadamu Mas, pandai menjaga kehormatan dan pandai menjaga hartamu ketika aku tinggal pergi." Wah, Masya Allah gitu kan. Nah terus istrinya tanya sama suami, "Mas kalau kamu masuk surga kenapa?" "Ya karena aku tuh sabar menghadapi kamu di itu ya Bapak dan Ibu ya, ini kisah tapi berguru ya. Demikian juga tidak ada masjid yang makmur tanpa pengorbanan. Pengorbanan siapa? Ya jamaah, ya takmir, sama yang wakaf Bapak dan Ibu sekalian. Semua butuh pengorbanan. Demikian juga Muhammadiyah. Tidak ada Muhammadiyah itu besar tanpa pengorbanan. Semua itu butuh pengorbanan. Maka kalau Bapak Ibu ingin anak-anak kita itu menjadi besar, tumbuh, berkembang, dan menjadi anak yang soleh-solehah, butuh pengorbanan. Semua itu butuh pengorbanan. Kita harus rela kita kirim ke pesantren, kita harus rela kita kirim ke sekolah yang berbasis agama, kita harus rela dididik oleh orang lain dalam hal kebaikan. Nah maka itulah yang akan menghasilkan kemuliaan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu kalau kita renungkan, kita tanya sekarang hari ini, pimpinan cabang Muhammadiyah pelayan, betul ya Bapak dan Ibu ya? Punya sekolah enggak? Punya. Punya rumah sakit, klinik? Punya. Punya perguruan tinggi? Oh, punya. Ikut aja, ngeklaim aja UMY itu milik kami juga gitu ya. Lo kan Yogyakarta atau Bapak Ibu? Iya. Punya panti asuhan enggak? Banyak. Masjid? Banyak. Itu ada karena siapa? Karena orang-orang terdahulu, betul nggak? Iya, orang-orang terdahulu menyumbang tanahnya, mewakafkan tanahnya, menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan waktunya, bahkan menyumbangkan hidupnya untuk dakwah. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi setelah kita? Hari ini milik kita, tapi masa depan milik anak-anak kita.
Kita ninggalkan warisan utang, atau ninggalkan warisan harta benda, atau ninggalkan generasi terbaik? Nah, maka tinggalkan generasi terbaik. Ajak mereka ngaji, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau pengajian akad pagi mereka nggak mau datang karena kumpul dengan orang-orang tua, bikinkan forum tersendiri yang isinya anak-anak muda. Tuh, Bapak dan Ibu, ya. Nah, anak-anak muda laki-laki, anak-anak muda perempuan ngaji bareng. Itu bisa jadi sarana perjodohan, gitu ya. Daripada anak-anak kita putri diambil oleh laki-laki yang tidak jelas, dari asalnya juga tidak jelas, ngajinya di mana, sekolahnya di mana, orang tuanya di mana, lebih bagus. Kok sudah menekape? Lebih bagus yang sudah kita kenal, Bapak Ibu. Iya, karena perjodohan paling bagus itu kalau direkomendasi oleh orang tua, bukan mencari sendiri. Kok sudah menekape nih? Oh, banyak yang ngalami keliru maksudnya, Pak. 2. Muharram. Muharram itu memberi pelajaran pada kita, ngajarkan datang kita saatnya hijrah. Rasulullah SAW bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallaha anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hijrah bukan hanya pindah tempat, tapi hijrah itu adalah berpindah dari malas menjadi rajin, dari suka marah menjadi sabar, dari suka mengeluh menjadi suka bersyukur, dari hanya menjadi penonton menjadi pelaku kebaikan. Itulah namanya hijrah, Bapak dan Ibu sekalian. Maka sebelumnya tidak pernah ngaji akad pagi, kok terus tiba-tiba ingin ngaji akad pagi, itu hijrah. Maka ampun diloke, ikut tumben teko. Ampun loh Bapak dan Ibu ya. Demikian juga yang jarang ke masjid. Dulu ketika masih remaja, masih muda, di bawah 40 tahun, jarang ke masjid. Pergi ke kota 10 tahun, pulang usia 50 tahun, tiba-tiba bawa peci dan sergap ke masjid, ampun diloke. Iku wis tobat, ngaten niku. Ampun ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena secara umum usia 50 diingatkan oleh Allah untuk ingat masjid, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang Jawa kasih tetenger 50 seneng-senengi ketunan. Ketu itu kuplu. Kuplu itu simbol orang ingat ibadah. Ini kupluk nasional, gue jagong patut, gue layat patut, goreng masjid patut, tinggu otot ya patut. Nah, tapi ini simbol Bapak Bu ya, simbol ingat ibadah. Maka kalau ada orang usia 50 tahun kok tiba-tiba ingat ibadah ke masjid, ampun diloke. Kalau perlu dimotivasi, ngeten Bapak dan Ibu sekalian. Ada kisah lucu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Suatu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berulang kali mengajarkan Quran surat Al-Ma'un. Sampai berapa bulan? 3 bulan Bapak dan Ibu. Sehingga murid-murid pada bertanya, Kiai kapan pindah suratnya? Nah, lalu Kiai Dahlan menjawab, apakah kalian sudah mengamalkannya? Murid-murid terdiam, Bapak dan Ibu sekalian. Maka pelajaran terpentingnya adalah Islam tidak cukup dipahami, Islam harus diamalkan. Muhammadiyah tidak cukup dibicarakan, tapi Muhammadiyah itu harus diwujudkan dalam kerja nyata. Maka Sultan Agung pun itu sampai membuat simbol bahwa Islam ini harus dikerjakan. Apa simbolnya Bapak Ibu? Simbolnya adalah baju surjan.
Baju surjan itu dari kata sirojan. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menciptakan gugusan-gugusan bintang di langit dan juga telah menciptakan matahari dan bulan yang bercahaya. Kalimat sirajaw wa qamaran munira panjang, dipendekkan oleh Sultan Agung menjadi sirojam muniro, masih panjang, diambil sirojan, masih 3 suku kata. Nah, dipendekkan lagi menjadi surjan. Artinya apa? Matahari. Surjan itu artinya matahari, dari kata sirojan. Maka matahari itu simbol ayat Allah yang suka berbuat baik tanpa berharap. Itulah matahari. Setiap detik bersinar tanpa henti. Kalau kita malam hari tidak lihat matahari, karena matahari sedang menyinari di belahan bumi yang lainnya. Tapi matahari nggak pernah berhenti dan tidak pernah bertanya planet mana yang akan berterima kasih kemudian baru disinari. Enggak, tanpa tanya, berbagi kebaikan. Itulah energi matahari. Dan tidak pernah berhenti, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak pernah bertanya, tidak pernah berharap balasan. Itulah namanya matahari. Ada satelit namanya bulan, tidak punya sumber energi sendiri. Tapi bulan itu mampu memantulkan sinarnya matahari, kemudian diberikan kepada bumi. Orang nggak punya sumber kebaikan saja bisa menjadi orang baik. Seperti halnya bulan, hanya menjadi pengantar kebaikan, hanya tukang ngambil kebaikan, kemudian memberikannya kepada orang lain. Itulah lazismu, Bapak dan Ibu ya. Nah, menjadi bulan untuk kebaikan. Tuh Bapak dan Ibu, maka tidak ada alasan untuk menjadi baik itu sulit, tidak ada. Untuk menjadi orang baik itu mudah, karena tanpa modal pun itu bisa berbuat baik. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nah ada kisah juga Bapak dan Ibu. Kiai Haji A.F. Wahludin itu pernah berkata, Bapak dan Ibu, jangan suka menghitung jasa sendiri, khususnya jasanya kepada Muhammadiyah. Beliau menambahkan, kalau menghitung jasa sendiri biasanya kalkulatornya rusak. Kenapa? Karena sedikit saja terasa banyak. Tuh kalau menghitung-hitung jasa sendiri, aku tuh udah kerja 20 tahun loh mas. Nah dihitungnya banyak, padahal ada yang lebih banyak lagi, dan belum tentu 20 tahun dia mengabdi, bisa jadi memanfaatkan. Kok terus udah meneng nih. Nah ya, maka jangan jadi orang yang suka menghitung jasa-jasanya sendiri. Beliau kemudian melanjutkan, kalau menghitung nikmat Allah justru kalkulatornya sering mati. Kenapa? Karena yang banyak terasa nikmatnya sedikit, yang terasa sengsaranya, maka banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Itu tandanya kalkulatornya mati. Ini penyakit yang sering muncul dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Maka kita mudah mengingat jasa diri sendiri, tapi sering lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab itu pernah mengingatkan kita dalam pesannya, Bapak dan Ibu. Apa kata-kata beliau? Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Oleh siapa? Oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu, di awal Muharram ini kita mesti bertanya kepada diri sendiri, apakah sholat kita sudah lebih baik daripada tahun
lalu? Apakah sedekah kita sudah bertambah? Apakah bacaan Al-Quran kita sudah meningkat? Apakah hubungan keluarga kita semakin harmonis? Apakah manfaat kita bagi orang lain, termasuk bagi Muhammadiyah, itu sudah semakin besar atau justru mengecil? Tidak usah menilai orang lain, nilai diri sendiri. Kalau jawabannya belum, berarti masih ada ruang untuk hijrah. Tuh, Bapak dan Ibu, tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Nggak apa-apa, Bapak dan Ibu, koreksi betul, baik, tapi segera menatap masa depan. Jangan berhenti pada problem, tapi berhentilah pada solusi. Setiap kita ketemu problem, jangan mempersoalkan kenapa problem ini terjadi, siapa yang salah. Ya, itu nggak begitu penting. Yang penting adalah solusi atas problem ini apa. Maka orang kalau fokus pada solusi, pikirannya terbuka. Kalau fokus pada problem, pikirannya tertutup. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka nanti dalam kehidupan rumus umumnya jangan berhenti hanya sampai problemnya, tapi sampailah pada solusi. Nah, maka Bapak dan Ibu, minimum ada 3 bekal utama menuju tahun baru Hijriah. Yang pertama, perkuat iman kita, Bapak dan Ibu sekalian, karena iman ini menjadi sumber kekuatan. Ibaratkan sebuah pohon, iman itu akarnya, batangnya adalah ilmu, daunnya adalah ibadah, buahnya adalah akhlak. Bapak dan Ibu sekalian, nah maka pohon akan menjadi kuat kalau akarnya kuat, dan akar ini menjadi sumber kekuatan, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau akarnya nggak kuat, pohonnya tumbang. Nah, maka akar menjadi sumber kekuatan, itulah iman. Maka imannya harus kuat, Bapak dan Ibu sekalian. Iman yang kuat harus diarahkan oleh batang. Batang itu adalah ilmu. Maka antara iman dengan ilmu nggak bisa dipisah, Bapak dan Ibu sekalian. Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu menggunakan kata wa, berarti dan. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Artinya iman harus diarahkan oleh ilmu, dan ilmu harus dilandasi dengan iman. Iman tanpa ilmu tersesat, Bapak dan Ibu sekalian. Orang inginnya beriman, mencari Tuhan, tapi tidak pakai ilmu, maka nanti ketemunya Tuhan yang salah. Padahal dia sangat beriman, tapi Tuhannya salah. Karena ketika mencari Tuhan tidak pakai ilmu. Demikian juga sebaliknya, orang berilmu tapi nggak dilandasi dengan iman, maka ilmunya belum tentu dipakai untuk kemaslahatan umat. Dia pinter bikin bom, dia pinter bikin rudal, dia pinter bikin pesawat. Nah, karena nggak ada iman, maka dia membunuh manusia seperti membunuh hewan. Tuh, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka ilmu tanpa iman tidak akan bermanfaat, justru hanya akan berbuat kerusakan. Tapi kalau iman tanpa ilmu tersesat, Bapak dan Ibu. Maka iman dan ilmu harus menjadi satu. Tidak ada batang tanpa akar. Tapi kalau hanya ada akar saja, nggak ada batang, gimana Bapak dan Ibu? Ya nggak ada manfaatnya kan, Bapak dan Ibu sekalian, nggak ada manfaatnya. Nah, maka akar dengan batang harus menjadi satu, akan menghasilkan daun. Daun itu adalah ibadah.
Ibadah itu lahir dari ilmu dan iman. Iman dan ilmu. Ada iman, ada ilmu, baru lahir ibadah. Ibaratkan daun, Bapak dan Ibu. Tapi kalau daunnya lebat, yang menikmati siapa? Yang menikmati pohonnya. Kita ini ahli ibadah, ibadahnya bagus banget. Yang menikmati ibadahnya siapa? Yang bersangkutan. Orang lain belum tentu menikmati ibadah orang lain lagi. Saya belum tentu bisa menikmati ibadah Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu belum tentu bisa menikmati ibadah saya. Nah, maka daun itu hanya akan dinikmati oleh pohonnya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang dinikmati oleh orang lain apanya? Buahnya. Itulah namanya akhlak. Nah, akhlak itulah yang dinikmati oleh orang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka jangan berhenti hanya menjadi ahli ibadah, tapi berujunglah sampai melahirkan akhlakul karimah. Maka pesan kedua setelah iman adalah perbanyak amal. Amal itu manifestasi, perwujudan dari ilmu dan iman, bentuknya ibadah atau amal soleh, bentuknya ibadah mahdhah atau ibadah umum. Ibadah mahdhah ibadah khusus yang menikmati dirinya, tapi kalau ibadah umum yang menikmati orang lain. Dirinya bisa menikmati enggak? Bisa. Nah, maka orang yang bermanfaat untuk orang lain, Rasul sampai menggambarkan masalul mukmini masalun nikhlati. Orang mukmin itu seperti lebah. Lebah itu tawon. Tawon itu makanannya nektar, minumannya madu. Maka enggak perlu alat pencernaan. Maka hewan namanya lebah itu tidak punya alat pencernaan, Bapak dan Ibu. Begitu makanannya masuk, minumannya masuk, keluarnya nggak lewat feses karena tidak melalui pencernaan. Keluarnya hanya melalui keringat, dan keringatnya lebah namanya madu. Minumannya madu, keringatnya madu. Kenapa? Karena makanannya selektif, tidak semua dimakan. Lebah itu mencok teng taneman, daune mboten di maem, kembange mboten di maem. Sing disesep namung nektar kalian madunipun mawon. Ngoten Bapak lan Ibu. Nah, karena makanannya selektif, maka yang dihasilkan pun bagus, namanya madu. Tuh. Ibu-ibu bisa bedakan madu yang asli sama madu yang palsu? Bisa, ya. Kalau dibawa pulang ke ibu-ibu marah, berarti madunya. Nah, yang ketiga, perluas manfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi juga menggambarkan orang yang bermanfaat itu, Bapak dan Ibu, seperti pohon kurma. Masal mu'minina masalun nakhlati, pakai kha. Kalau lebah itu pakai ha, nikhlah atau nakhl itu pakai ha. Tapi kalau pohon kurma itu pakai kha, nakhlati. Pohon kurma itu Bapak Ibu, batangnya bermanfaat enggak? Bermanfaat. Dulu Masjid Nabawi itu dibangun dengan pohon-pohon kurma. Daunnya manfaat enggak? Manfaat. Dulu Masjid Nabawi atapnya itu pelepah daun kurma. Dan tidak semua masjid di bangunan Nabawi zaman Nabi teratapi oleh daun dari pelepah kurma. Hanya sebagian. Bapak nanti bisa lihat di museumnya. Itu menggambarkan masjid zaman Nabi. Dan sekarang masih ada titiannya, Bapak Ibu, di Masjid Nabawi itu. Nanti tiang-tiang yang tulisannya Masjidun Nabi itu berarti lokasi dulu ketika Nabi masih hidup, yang masjidnya ukurannya cuma segitu, itu Bapak dan Ibu. Nanti masjid yang lainnya tiangnya nggak ada tulisannya, berarti sudah perluasan.
Tuh Bapak dan Ibu, bermanfaat, batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, akarnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, semua aspeknya bermanfaat. Itulah orang yang baik, sebaik-baiknya orang. Kalau kita ilmunya bermanfaat, kemana-mana mau ngajar ngaji, gitu kan Bapak dan Ibu ya. Nah yang kedua, tenaganya bermanfaat, gotong royong ya tetap gelem. Nah, dorong jamaah ya tetap gelem. Bimbing itu Bapak Ibu, tidak ada profesor, tidak ada jabatan. Kalau sudah di Mekah, Madinah, Arbusna, nggak ada jabatan lagi Bapak dan Ibu. Nolong itu nggak dilihat. Ini status sosialnya apa? Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya di kampus guru besar, profesor. Dihormati tuh Bapak Ibu oleh mahasiswa. Oh iya, kalau di kampus saya dorong mahasiswa, kira-kira ada yang negur nggak? Negur, Pak saya yang ganti, gitu kan? Ya, tapi kalau sudah di Arbusna, nggak ada Bapak dan Ibu, nggak ada jabatan lagi di situ. Nah, maka kemarin saya di Arbusna, dampingi jamaah haji dari Sleman, Bapak dan Ibu, dan Ketua Kafilah Haji Aisyah DIY. Insya Allah Gunung Kidul hari ini pulang. Ya, insya Allah. Kalau saya pulangnya sudah seminggu yang lalu. Hari Jumat saya sudah sampai rumah Bapak dan Ibu. Itu di Arbusna, saya sudah bilang sama seluruh jamaah, Bapak Ibu sekalian, melempar jumroh, itu bayangkan kita mau perang. Jadi kita tuh butuh pasukan perang, bukan pasukan untuk jagong manteng. Tak bilang gitu. Jadi Bapak Ibu pasukan perang, berarti badannya harus kuat, minimum kuat berjalan 3,5 kilo kali 2, itu kalau nggak tersesat. Kalau tersesat bisa 10 kilo karena Bapak Ibu harus muteri Gunung Mina. Yang kedua, nanti di sana itu berdesak-desaan ketika melempar jumroh. Jalannya berdesak-desaan jauh, ketika melempar berdesak-desaan. Maka Bapak Ibu nanti saya tes jangan sakit hati nggih. Kula ceker kula goyak-goyak. Nek kula cekel goyak-goyak, kok ambruk punto di badal mawon. Itu Bapak dan Ibu. Nanti kalau mau lihat Jamarat hari kedua atau hari ketiga pun didorong langsung saking tendo. Ngoten Bapak dan Ibu, dorong. Nah, menggolek sing tukang dorong. Kan gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ada satu jamaah itu Bapak Ibu yang merasa kuat. Kalau kuat kok Ustaz, ngoten niku. Nah, berangkatlah si ibu ini sampai menjelang Jamarat pun ketatelan mboten saged neruske Bapak Ibu. Dredeg ngoten niki. Nah, terus lungguh teng eskalator. Iki ibu kok ra teko-teko. Ngoten. Delalah terus telepon, "Ustaz, nyuwun kapunten kula mboten kuat." Ngoten. Kalih nangis coba. Nah, kamangka kula mboten iso balik. Bapak lan Ibu sedaya, kula berusaha balik. Pun king Aqobah kula balik dugi wusta. Ajeng nerabas wusta niku tentara do berbaris ngoten niki. Wah, mboten iso kula terabas. Akhirnya kula tunggu mawon. Nah, akhirnya ibu ini saya batalkan Bapak dan Ibu sekalian. Melempar jumrohnya saya batalkan, Bu. Mboten sah nglempar jenengan melampah mawon kula tunggu teng Aqobah. Ngoten Bapak lan Ibu. Nah, akhirnya alon-alon iso melampah. Dugi ulah telepon mulai. Ustaz, kula pun dugi ulah. Ngoten niku. Anten tulisannya itu ulah ngoten niku. Teng mriku nunggu mulai. Ngoten. Nah, Bu ngunjuk dahar. Betul sangu napa mboten? Nggih, wong betul roti ngoten niku 7 dish. Nah, terus ngunjuk akhirnya dugi Bapak lan Ibu ing Aqobah ning terus ngelangsar ngoten niku. Mboten kuat melih. Nah, mula kula golek silian kursi roda Bapak lan Ibu. Terus mantuk kula dorong ngoten mawon. Ya Allah, ngoten Bapak lan Ibu. Teng mrika mboten nenten kok iki status sosial apa. Ustati malah dorong jamaah. Mboten napa-napa. Biasa mawon teng mriku niku Bapak lan Ibu, nggih. Nah, mila Bapak lan Ibu sedaya, ini pelajaran yang luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tenaganya bermanfaat, pikirannya bermanfaat, hartanya bermanfaat. Kalau dia punya keluarga, keluarganya
bermanfaat, semua halnya bermanfaat. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Satu lagi, Rasul itu memberikan gambaran orang baik itu seperti emas. Masalul mu'minina sabilati dhahab. Masalah sabilati dhahab. Perumpamaan orang mukmin itu seperti sebungkah emas. Ibu-ibu seneng emas nama betul? Oh nggih. Bojo kula nggih seneng emas, ning emas kanto. 70 kilo. Umpama sak gram niku 3 yuta, berarti kula niki regane 210 miliar. Ya Allah, nggih. Sebungkah emas. Ciri-ciri emas. Kenapa emas disebut logam mulia? Karena sifatnya mulia, Bapak dan Ibu. Sifat mulianya emas apa? Satu, tidak mudah panas. Itu emas. Emas itu punya titik lebur paling tinggi di antara logam-logam lainnya. Baja 900 derajat Celcius sudah meleleh jadi cairan, Bapak dan Ibu. Aluminium 700 derajat Celcius sudah jadi cairan. Kayu bakar itu dibakar 300 derajat sudah jadi abu, Bapak dan Ibu. Tapi kalau emas dibakar 1000 derajat belum jadi cairan. Baru menjadi cairan 1064 derajat Celcius baru menjadi cairan emas itu, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian nanti bisa dicetak jadi barang baru, perhiasan baru, kalung baru. Itu emas, tidak mudah panas. Maka jadi orang baik ampun nasten, panas aten. Dalam pewayangan disimbolkan dengan wayang-wayang yang ditaruh di sebelah kanan. Wayang-wayang ditaruh sebelah kanan, wajahnya kadang dicat hitam, kadang dicat kuning keemasan. Karena sifatnya orang baik itu cuma dua. Satu, meneduhkan bicaranya, raut mukanya, auranya meneduhkan. Itulah simbol warna hitam. Kemudian isi otaknya, isi kepalanya, isi hatinya sangat mulia. Maka disimbolkan dengan warna kuning keemasan. Bicaranya mulia, tampilannya mulia, perilakunya mulia, punya integritas, punya kejujuran, punya tanggung jawab. Itulah sifat-sifat mulia yang disimbolkan dengan warna kuning keemasan. Tuh Bapak dan Ibu. Sifat emas yang mulia kedua adalah tidak berkurang bobotnya walaupun telah mengalami perubahan fase, yaitu dari padat menjadi cair, cair menjadi padat lagi, tidak berkurang bobotnya. Tapi kalau yang lainnya berkurang bobotnya, kayu bakar masih basah, kemudian dibakar jadi abu, nanti ditimbang, ketika masih kayu bakar ditimbang, ketika sudah jadi abu ditimbang, berkurang nggak beratnya? Berkurang. Demikian juga logam yang lainnya, bisa ke Batur Ceper, Klaten Bapak dan Ibu, itu ada pabrik cor besi. Di besi rongsoan ditimbang dulu per kilo berapa, nanti dimasukkan dalam dapur induksi, kemudian menjadi cairan itu besi-besi rongsok, ditimbang setelah jadi cetakan baru, namanya rel kereta api. Nah, jadi rem kereta api itu Bapak Ibu, itu sepatunya untuk rem itu nyetaknya salah satunya di Batur Ceper di Klaten itu Bapak dan Ibu. Itu ditimbang, berkurang nggak bobotnya? Berkurang. Sebelum dicairkan dan setelah dicairkan berkurang bobotnya, kecuali emas. Emas itu nggak berkurang, Bapak dan Ibu. Ibu-ibu kalau punya perhiasan yang sudah cacat, sudah patah, dijual laku nggak? Laku. Kok laku kenapa? Nanti mau dicairkan lagi. Nah, nanti mau dituang lagi Bapak dan Ibu, kemudian dicetak jadi barang baru, dan dia yakin nggak berkurang bobotnya. Nah, tapi kalau ibu-ibu jual emas yang sudah cacat, sudah patah, harganya dipotong nggak? Dipotong. Itu kan saking jahatnya penjual membeli, no? Pengen bagi ukah gitu loh Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi kan namanya jual beli kan ya ridho, yang penting ridho, suka sama suka, rela sama rela, sah. Aku loh ikhlas dipotong kok, banget nih mboten payu, ngoten niku. Ya wes alhamdulillah. Itu Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga, cacat saja ada harganya. Itu emas Bapak dan Ibu. Anting-anting cacat,
Kalung tugel, gelang tugel, didol, payu Bapak dan Ibu. Itulah orang baik itu. Orang baik itu walaupun cacat fisiknya, pikirannya laku Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka banyak kan para kiai ustaz itu yang fisiknya sudah berat Bapak dan Ibu, tapi pikirannya masih jernih. Dia nulis buku, bukunya banyak dibeli oh Bapak Ibu. Bukunya banyak dibaca. Mula ngaji sambil di atas kursi roda masih bisa. Ada yang ngaji masih di atas ranjangnya karena sudah nggak bisa duduk. Masih didengerin tuh suaranya karena begitu emas kalimatnya. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka Bapak dan Ibu, pesan ketiga adalah jadilah orang yang suka memberi manfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Maka sebagai penutup Bapak dan Ibu, ini jamnya kan belandang tuh Bapak Ibu ya? Iya. Yang belandang. Ya toh? Ini ngajinya juga belandang dikit toh? Ya, maka Bapak dan Ibu sebagai penutup Zulhijjah mengajarkan apa yang siap kita korbankan. Itu pertanyaan, dijawab masing-masing. Muharram mengajarkan apa yang siap kita ubah. Ya, dua itu Bapak dan Ibu ya. Satu, apa yang akan kita korbankan, apa di antara yang kita miliki yang siap untuk kita korbankan. Apakah ego, apakah kesombongan, apakah harta benda, apakah apa yang kita miliki. Dan sesuai dengan anjuran Allah, Quran surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tidaklah manusia itu bertakwa dengan sesungguhnya kepada Allah sampai dia mau menginfakkan sebagian dari apa yang dia amat cintai. Nah, maka kalau Zulhijjah mengajarkan pengorbanan, apa yang siap kita korbankan. Muharram mengajarkan tentang perubahan, apa yang siap kita ubah dalam diri kita. Kalau kedua pertanyaan itu mampu kita jawab dengan sungguh-sungguh, insya Allah hidup kita akan lebih bermakna. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka sebagai warga Muhammadiyah, mari Bapak dan Ibu kuatkan iman, luaskan ilmu, ikhlaskan amal, santunkan akhlak, dan sama-sama kita berusaha untuk besarkan manfaat. Dan kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat terkenal adalah hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah seperti hanya falsafah orang Jawa, urip iku uruk. Hidup itu harus mencerahkan, hidup itu harus memberi cahaya kepada sekelilingnya. Karena hidup yang terbaik adalah hidup yang memberi cahaya dan manfaat orang lain. Mudah-mudahan Allah menjadikan semua kita, Bapak dan Ibu, mampu mengambil pesan dari Zulhijjah dan Muharram ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi di saatnya masing-masing, mudah-mudahan Allah tutup amaliyah kita itu dengan amal yang baik sehingga wafatnya husnul khotimah. Ada kekurangannya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa ya Bapak dan Ibu. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور اللهم يسر لهم إلى بيتك الحرام المكة المكرمة ومدينة المنورة اللهم يسر لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Ya Allah, mudahkanlah para hadirin ini ya Allah untuk menapakkan kakinya di tanah suci-Mu, Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah, baik untuk umrah maupun haji ya Allah. Mampukan yang akan Engkau panggil ya Allah, jangan sekedar Engkau panggil yang mampu. Mampukan mereka ini ya Allah untuk bisa menapakkan kakinya di tanah suci-Mu, baik untuk umrah maupun untuk haji ya Allah. Dan kelak jadikan umrah dan hajinya mabrur, sa'i yang Kau terima, doa yang Kau kabulkan, dan dosa yang ampuni ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin, rabbi ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, mugi-mugi wonten manfaatipun semindah malih wonten patipun wapunten kita pinanggih balik ing sanes wekdal nggih. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.